Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Insan SIG yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sih Allah itu menciptakan kita hidup di atas muka bumi ini? Yang pasti Allah punya tujuan. Nggak mungkin Allah nyiptain kita tanpa tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan semua makhluk hidup? 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah yang mau kita bahas terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena memang setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nanti dia akan mendapatkan 3 trofi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ibadah puasanya nanti hanya mendapatkan piala perunggu saja, juara ketiga. Ada hamba Allah yang beribadah mendapatkan perak, lebih baik tentunya, juara kedua. Ada nanti yang mendapatkan piala emas, ini yang terbaik. Lalu bagaimana karakter dari masing-masing level di tingkatan ibadah tersebut? Ada orang yang puasa, dia hanya menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, "Kam min sa'imin, berapa banyak umat-umatku yang berpuasa, laisa min siyamihi illal ju' wal atas." Dari puasanya, hamba itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Bayangin insan SIG cuma lapar dan haus, capek-capek nggak dapat pahala. Ini karakter orang yang puasa paling rendah levelnya. Kenapa? Perutnya lapar, tenggorokannya haus, tapi dia tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga mata. Lalu ada golongan orang-orang yang berpuasa oleh Allah nanti di akhirat diberikan penghargaan, dapat perak, lebih bagus dari perunggu. Siapa golongan orang ini? Inilah orang yang beribadah di 10 hari terakhir, tapi yang dia jaga bukan cuma perutnya, yang dia tahan bukan cuma hausnya, tapi Masya Allah, dia menjaga matanya, bukan hanya dari penglihatan hari-hari biasa, tapi bahkan ketika dia buka-buka handphone, dia lihat sosmed, dia sangat menjaga untuk tidak melihat hal-hal yang memang Allah tidak ridhoi. Bukan hanya matanya, dia jaga lisannya dari ghibah dan fitnah. Perutnya lapar, tenggorokannya haus, dia juga menjauhi ghibah dan fitnah. Kalau ada teman-teman yang ngajakin, lu tahu nggak, si A itu bla bla bla, dia langsung bilang, ana shaim dalam hati. Aduh, saya puasa nih, jangan sampai saya cuma dapat lapar sama haus doang. Jadi insan SIG, yuk kita juga jaga semua anggota tubuh kita. Karena hamba-hamba Allah yang puasanya mendapatkan pahala perak adalah dia yang mampu menjaga semua anggota tubuhnya. Matanya dijaga dari maksiat, lisannya dijaga dari ghibah dan fitnah, tangannya dia jaga dari hal-hal untuk komen terhadap status orang lain, dia julid, dia kepo, dia jaga itu. Kakinya dia jaga dari langkah-langkah yang tidak Allah ridhai. Nah, ini yang paling penting nih insan SIG. Ada hamba-hamba Allah yang puasa di 10 hari terakhir, Masya Allah, dapatnya emas. Bukan perunggu lagi, bukan perak lagi, tapi emas. Siapa golongan orang-orang yang satu ini? Dia adalah orang yang berpuasa, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menjaga semua anggota tubuh dari berbuat maksiat dan dosa. Yang hebatnya, orang ini menjaga hati. Hatinya dia jaga dari iri dan dengki. Hatinya dia jaga dari dendam kesumat. Bahkan hatinya dia jaga untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena ingat insan SIG, ternyata surga itu disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah
wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Pernah ada yang nanya ke saya, Bang Zek, saya bikin salah nih sama orang lain, teman dekat saya. Terus kita clash, kita berantem. Saya sih yang salah, tapi karena saya gengsi, kayaknya berat banget mau minta maaf. Apa kalau saya minta maaf sama Allah ketika saya mengangkat tangan di sepertiga malam, terus saya minta maaf karena saya nyakitin teman saya, Allah maafin gak ya? Sambil senyum saya bilang, Allah tidak memaafkan kesalahan kita selama kita belum meminta maaf langsung sama orangnya. Jadi minta maaf dulu, itu kewajiban kita, baru minta maaf sama Allah. Inilah orang yang hatinya jauh dari iri dan dengki. That's the point. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, teman-teman semua. Kenapa? Karena hati kita harus dijaga. Ada seorang murid yang datang kepada gurunya. Wahai guru, apakah orang yang menjadi ahli surga itu adalah hamba Allah yang paling banyak jumlah rakaatnya? Sang guru bilang, bukan. Apa yang paling rutin sedekahnya? Juga bukan. Atau jangan-jangan, wah yang paling rajin puasa sunnahnya? Juga bukan. Si murid bingung. Terus, siapa guru kalau gitu? Orang yang menjadi ahli surga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gurunya menyampaikan, ternyata hamba yang paling mulia di mata Allah bukan yang paling banyak jumlah rakaatnya, bukan yang paling rutin sedekahnya. Ahli surga adalah orang yang paling bersih hatinya, jauh dari iri, dengki, dendam kesumat, gengsi, dan tidak mau memaafkan. Ini tujuan yang jelas kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah kami wajibkan kepada hamba-hamba sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Mohon maaf lahir batin, orang yang bertakwa itu bukan orang yang punten harus pakai kostum religi gitu ya, kemana-mana wah nunjukin kalau dia bertakwa dari sisi busananya. Enggak. Orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya bersih. Bisa jadi bukan seorang ustadz, bahkan bukan seorang kiai. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata seorang tukang parkir di depan supermarket yang berpanas-panasan, hatinya dekat dengan Allah, dalam kesendirian, dalam kesederhanaan, dia selalu mengadu kepada Allah. Dalam rezeki yang seadanya dia bersedekah, karena ternyata sebaik-baiknya sedekah bukan di saat kita mampu, bukan di saat kita luas. Sebaik-baiknya sedekah adalah di saat kita sempit. Itulah sedekah yang terbaik. Maka bulan Ramadan mengajarkan begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang saya yakin belum tentu diajarkan di agama lain. Hanya Ramadan, 1 bulan, di mana semua hamba Allah berlomba-lomba untuk menjadi manusia baik. Ya adalah orang yang julid gitu ya, orang yang nyinyir. Ustaz, itu kalau bulan Ramadan kenapa dia pakai hijab? Kalau bulan Ramadan kenapa dia baru sedekah? Saya bilang, kedepankanlah baik sangka. Minimal dalam agama kita ada 1 bulan yang semuanya berlomba-lomba untuk menjadi manusia baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Mari kita raih emas. Kita tahan lapar, tahan haus, kita jaga semua anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat, dan yang tidak kalah penting adalah jaga hati. Jauhi iri, dengki, dendam kesumat, sulit memaafkan, bahkan gengsi. Insan SIG, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.